Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Utami Mapunta, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya tentang jurnal Dinamika Pesan Iklan yang ditulis oleh Eko Hari Susanto pada tahun 2014. Pada jurnal yang ditulis pertama oleh penulis yaitu abstrak. Dinamika penyebaran iklan yang semakin menarik dan variatif merupakan potret nyata kebebasan berkomunikasi yang tumbuh subur di Indonesia pasca pergantian pemerintah yang melakukan pengawasan ketat terhadap pesan-pesan yang didifusikan kepada masyarakat. Hakikatnya, kebebasan berekspresi memang mendorong munculnya ide kreatif dalam persaingan untuk memasarkan barang dan jasa. Pengamatan krisis terhadap berkembangnya periklanan menunjukkan bahwa iklan masih tetap dalam lingkup ilmu komunikasi yang berperan penting dalam memberikan batasan pengorganisasian pesan. Kendati demikian, dalam aspek yang praktis di masyarakat ataupun konsumen, sebagai sasaran pesan iklan, bukan mustahil iklan juga lebih berfokus kepada upaya keuntungan. Tentu saja dalam ukuran bisnis, kredo iklan yang baik adalah yang mampu menarik minat konsumen. Meskipun bukan mustahil, tidak sejalan dengan iklan ideal yang seharusnya transparan dan komprehensif memberikan informasi kepada halayak. Yang berikutnya, pada slide berikutnya yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan, penulis memaparkan yang pertama yaitu periklanan advertising mengalami perkembangan pesat di Indonesia pasca reformasi politik tahun 1998. Sebab secara langsung nuansa kebebasan berkomunikasi yang dinikmati masyarakat mendorong pembuat iklan menjadi ekspresif dengan sentuhan kreativitas yang sesuai dengan dinamika ketentuan masyarakat. Dalam perspektif pengelolaan pesan yang baik, menurut Kotler, pembuatan program periklanan paling tidak meliputi yang pertama misi, apakah tujuan periklanan. Yang kedua, uang, berapa banyak yang dapat dibelanjakan. Yang ketiga, pesan apa yang harus disampaikan. Yang berikutnya, media. Yang keempat, media apa yang harus digunakan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pengukuran yang berkaitan dengan bagaimana mengevaluasi hasil program periklanan yang sudah dijalankan. Dengan berpijak kepada kelima hal tersebut, program periklanan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting adalah pengaturan pesan yang sejalan dengan kondisi dan situasi halayak yang menjadi sasaran iklan. Jika kemasan informasi yang terdapat dalam iklan dapat diterima oleh halayak, maka tujuan untuk menjual ataupun memasarkan suatu ide, gagasan, barang, dan jasa juga akan direspon dengan baik oleh masyarakat. Intinya, periklanan harus beretika agar tidak menuai masalah hukum yang mengatur periklanan. Pada slide yang berikutnya yaitu hasil penemuan dan pembahasan. Yang pertama, iklan sebagai proses komunikasi. Dalam pandangan Kasali, iklan merupakan pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat media. Untuk membedakan dengan pengumuman biasa, iklan diarahkan untuk membujuk orang untuk membeli. Iklan juga memiliki kekuatan komunikasi untuk memengaruhi halayak atau calon konsumen untuk percaya terhadap produk, barang, ataupun jasa yang ditawarkan. Pesan iklan diukur melalui dua indikator, yaitu informatif, yang merujuk kepada iklan mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi konsumen maupun halayak yang umumnya. Yang kedua, menghibur, sebagai tanggapan secara komprehensif dari konsumen terhadap iklan yang ditayangkan. Yang berikutnya, B.
dinamika iklan untuk semua halayak. Renan Kasali berpendapat tujuan periklanan adalah yang pertama, alat komunikasi dan koordinasi untuk memberikan tuntutan bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, mampu memberikan kriteria pengambilan keputusan. Yang ketiga, alat evaluasi hasil suatu kampanye periklanan. Oleh karena itu, timbul kebutuhan untuk mengkaitkan beberapa ukuran seperti pangsa pasar atau kesadaran merek dengan tujuan kampanye periklanan. Sedangkan menurut Monley dan Carla Johnson mendasarkan bahwa periklanan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, periklanan menjalankan sebuah fungsi informasi. Yang kedua, periklanan menjalankan sebuah fungsi persuasif. Yang ketiga, periklanan menjalankan fungsi pengingat. Pada slide terakhir, di sini yaitu penutup atau kesimpulan. Dalam lingkup kebebasan komunikasi, muncul iklan komersial yang menyebarkan pesan mempengaruhi publik yang tidak didukung oleh aspek faktual dan tidak transparan. Selain itu, ada kecenderungan iklan di memuat gambar atau foto yang dapat dikategorikan negatif, menggunakan pesan superlatif dan berbagai ketidaktransparan yang mengurangi nilai informasi. Padahal bukan hanya mengungkapkan hal yang baik secara berlebihan, tetapi iklan merupakan proses komunikasi terintegrasi yang melibatkan banyak pihak yang menggunakan kecermatan yang berpijak kepada kenyataan. Lebih dari itu, fokus periklanan harus mampu memberikan informasi lengkap agar ide, gagasan, atau produk yang dipasarkan mampu menarik perhatian halayak atau calon konsumen. Demikian presentasi saya mengenai jurnal yang saya review. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.